Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk terus menjalankan program ini hingga masuk kita kepada pembelajaran ketujuh. Salam dan tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan para pengikutnya yang senantiasa selalu setia mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada umat sekalian yang selalu antusias dalam mengikuti pembelajaran ini. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita ya, agar bisa terus semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas ini. Dan semoga segala aktivitas yang kita lakukan di kelas ini bisa menjadi pemberat amal timbangan kita di yaumul hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin pembelajaran ke-6 kita sudah selesai ya, dan alhamdulillah juga sudah pada setoran. Di pembelajaran ke-6 kemarin kan sudah selesai ya makhrijul hurufnya, dan kita sudah sama-sama evaluasi juga di Google Meet. Semoga bisa dipahami dengan baik ya pembelajaran kita yang kemarin, bisa diingat sehingga nantinya kita bisa ajarkan lagi ke anak-anak kita, saudara kita, ke tetangga kita. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang sifatul huruf. Jadi bagaimana kemarin setelah melihat daurah tahsin tentang sifatul huruf, insya Allah dari situ bisa kita ambil pijakan untuk memahami sifatul huruf lebih dalam lagi di pembelajaran ke-7 ini. Jadi kita sudah bisa dari daurah itu kita sudah bisa meraba ya. Sifat hams itu seperti ini, sifat jahar itu seperti ini, kayak gitu ya. Jadi fungsi dari sifat huruf itu ialah membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Karena makhrijul huruf aja itu ada 5. Jadi walaupun makhrajnya sama, tapi belum berarti sifatnya sama, seperti itu. Nah, dengan kita belajar sifatul huruf ini, insya Allah akan bisa membedakan bunyi huruf ini seperti ini, bunyi huruf itu seperti itu. Jadi seperti huruf sa. Huruf sa dengan sa itu berbeda. Kadang disamain semua. Sama juga huruf sa dan so itu makhrajnya sama ya. Pertemuan antara lidah dengan ujung lidah dengan gigi seri bagian bawah, belakang gigi seri bagian yang bawah. Sa, so, tapi so ada sifat yang berbeda karena so itu ada suara yang meninggi ke atas. So, sa, seperti itu. Di dalam daurah kemarin yang dijelaskan itu hanya 9 ya, yang 2-nya nggak dijelaskan karena katanya itu masuk di shorof, yaitu huruf yang bersifat idlaq dan ismat, yang berarti fasih. Idlaq fasih, kemudian ismat itu mencegah, tapi ini hanya berlaku di shorof. Jadi kalau di hukum tajwid itu 9 yang hukum-hukum sifat-sifat yang penting yang harus kita pelajari, yaitu 9 seperti yang dijelaskan di daurah kemarin. Kemarin disebutkan bahwa sifat huruf itu terbagi menjadi 2. Ada yang memiliki lawan dan ada yang tidak memiliki lawan. Yang memiliki lawan itu mudah ya, karena ketika kita sudah menghafalkan huruf-huruf yang sifatnya di lawannya, berarti yang lawan setelahnya itu berarti huruf yang tidak termasuk di yang satunya. Seperti di hams itu
di huruf hams ada 10 huruf. Berarti selain dari 10 huruf ini masuk di bagian jahar seperti itu. Sama juga dengan di sifat berikutnya yaitu syiddah. Syiddah 8 huruf. Di 8 huruf ini yang tidak ada di 8 huruf ini berarti ada di rokhawah. Namun di antara syiddah dan rokhawah itu ada di antaranya yaitu tengah-tengahnya bainiyah atau tawassud. Jadi di dalam tawassud itu ada 5 huruf. Jadi digabung antara tawassud dan syiddah ini 13 huruf, berarti yang di rokhawah selain di syiddah dan tawassud ini berarti ada di rokhawah seperti itu. Jadi enaknya menghafal, enaknya belajar di sifatul huruf yang dari yang memiliki lawan sifat itu kita cukup menghafal, kita cukup mengingat huruf-huruf yang berada di lawannya saja. Kemudian berarti yang tidak ada di satu lawannya itu berarti ada di lawan setelahnya, berarti ada di lawannya gitu. Misalnya hams yang berlawanan dengan jar, kemudian isti'la lawannya istifal, berarti yang kita hafal isti'la. Isti'la ada berapa huruf? Ada 7 huruf, berarti selain 7 huruf di isti'la ini berarti dia masuknya di sifat istifal seperti itu. Nah, semoga sampai di sini bisa dipahami dengan baik. Kemudian dari daurah kemarin itu jadi bisa kita bisa kita pilah-pilah nih. Kalau hams itu dia masuknya di pengaturan apa? Kemudian syiddah, bainiyah, rokhawah itu dia masuknya di pengaturan apa? Apa sih yang inti dari hams, syiddah, isti'la seperti itu. Nah, dari situ kita bisa bedakan sifat sifat hams dan jahar itu dia lebih fokus ke nafas. Jadi hams itu ada angin yang keluar, sedangkan jahar itu tidak ada angin yang keluar seperti itu. Fa, jadi kita merasakan ada fa. Kemudian ha, sa, seperti itu ya. Bisa dites pakai tisu. Kalau misalnya di rumahnya ada tisu, tisunya diletakkan di depan mulut kita, kemudian kita katakan fa, itu atau af itu ada angin yang keluar dari mulut kita atau dari makhrajnya seperti itu. Jadi sifatnya dari 10 huruf ini semuanya memiliki sifat yang hams. Jadi di selain 10 huruf ini ialah huruf jar, yaitu huruf yang tidak ada angin yang keluar, seperti ko, do, to, la, ro, seperti itu. Ro, jadi tidak ada angin yang berhembus seperti di sifat huruf hams. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya yaitu sifat syiddah, bainiyah atau tawassud dan rokhawah. Jadi sifat syiddah ini lawannya rokhawah. Kalau di sini yang ditekankan ialah suara. Jadi di sifat syiddah dan rokhawah ini yang difokuskan ialah suara yang suara kita bagaimana suara itu keluar. Kalau syiddah kan tertahan, sedangkan rokhawah itu mengalir. Kemudian tawassud dan bainiyah itu pertengahan. Jadi ada yang tertahan dan ada suara yang mengalir seperti itu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustadz kemarin bahwa di syiddah ini ada 8 huruf. Kemudian
rokhawah ada 15 huruf dan bainiyah atau tawasud ada 5 huruf. Bagaimana suara di syiddah? Jadi kan kemarin Ustadz bilang makhraj huruf itu ialah pertemuan antara dua sisi ya. Jadi kemudian di syiddah ini, syiddah ialah suara kita tertahan. Jadi suara kita tertahan dari makhrajnya. Ba, seperti itu. Ja, to, ko, itu ada tertahan di situ. Kemudian bedakan dengan rokhawah. Rokhawah semuanya mengalir. Seperti gho, jadi tetap setelah terkatup dia kemudian keluar gho, seperti itu. Kemudian do seperti itu ya. Zo. Jadi ada sesuatu yang terdengar terus ada, nggak tertahan seperti ba selesai, ja selesai. Tapi kalau huruf yang rokhawah itu dia tetap mengalir. Zo seperti itu. Kemudian yang di tengah-tengahnya antara syiddah dan rokhawah ialah bainiyah dan atau tawassut, yaitu huruf-hurufnya lam, nun, ain, mim, ro. Jadi di huruf lam, la, jadi dia setelah tertutup, setelah makhrajnya tertutup, la masih ada suara yang mengalir, sama dengan mim. Mim itu walaupun makhrajnya terkatup, misalnya seperti itu, tapi suara masih tetap mengalir lewat rongga hidung kita, atau an, seperti itu. Jadi antara dia hurufnya ketika diucapkan itu masih ada suara yang mengalir. Jadi antara tertahan dan tertutup, sama dengan huruf ro kemarin dijelaskan oleh Ustadz. Walaupun makhrajnya tertutup antara ujung lidah dan langit-langit, tapi tetap ada yang keluar dari sedikit ada yang mengalir, seperti itu. Jadi bisa kita pahami ya bahwa tadi hams dan jahar itu adalah yang difokuskan ialah nafas kita. Kemudian syiddah bainiyah rokhawah itu lebih ke suara yang keluar. Suaranya yang satunya tertahan, kemudian yang satunya mengalir, yang bainiyah tawassut itu di tengah-tengah, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya huruf yang bersifat isti'la dan istifal. Isti'la itu apa? Suara yang naik. Kemudian kalau istifal yang berarti tidak naik, berarti turun di bawah, dia tetap berada di tempatnya, seperti itu. Kalau isti'la dan istifal ini dia lebih fokus ke lidah kita. Jadi yang satunya lidahnya naik, yang satunya lidahnya tetap atau di bawah, seperti itu. Jadi insya Allah mudah ya. Yang hams tadi itu nafas, kemudian syiddah bainiyah rokhawah itu suara, segi suara, kemudian istiqlal dan istifal ini ialah lidahnya naik apa enggak gitu. Kalau istiqlal naik lidahnya, kemudian istifal itu tetap. Jadi kita mengucapkan huruf-huruf yang berada di huruf istiqlal berarti lidah kita sifatnya naik, seperti itu. Dalam istiqlal ini ada 7 huruf, kha, so, dod, ghay, to, qaf, za, seperti itu. Itu semuanya ketika kita mengucapkan pasti lidah kita naik, seperti ada bentuk mangkok. Kata Ustadz kemarin seperti bentuk mangkok lidah kita. Kha itu lidah kita juga seperti mangkok. Kemudian so, do, gha, to, qa, za. Beda ketika kita mengucapkan huruf ba, ja, itu lidah kita tetap lurus ya. Sa, za, seperti itu ya. Za, lidah kita tidak membentuk seperti mangkok. Insya Allah yang bagian istilah dan istifal ini sangat mudah ya untuk dipahami. Kita lanjut ke itbaq dan infitah.
Nah, kalau tadi itu fokus ke pangkal lidah, sekarang yang itbaq dan infitah ini kelengketan lidah. Jadi ada suara yang terkumpul antara lidah kita dan langit-langit. So, do, to, zo. Jadi di huruf itbaq ini hanya ada 4 huruf aja. Kemudian yang selainnya ko. Kalau ko kan tidak ada suara yang terkumpul di dalam lidah kita. Antara langit-langit dan lidah itu tidak ada suara yang terkumpul, dia langsung keluar. Ko langsung keluar ke mulut, tapi langsung keluar ke bibir kita. Namun ketika kita mengucapkan huruf so, jadi ada huruf yang terkumpul di dalam lidah kita. Ko beda ya. Ka, ba nggak ada huruf yang terkumpul di antara langit-langit dan tengah lidah kita. Beda dengan so, do, to, zo, itu karena bentuknya seperti mangkok, sehingga ada suara yang terkumpul di tengah lidah kita, seperti itu. Insya Allah yang ini juga mudah ya. Jadi dari semuanya tadi itu bisa dibedakan ya. Ketika hams dan jar itu fokusnya ke nafas, syiddah, bainiyah, tawasut, rakhawah itu fokusnya ke suara, isti'la, istifal itu fokusnya ke pangkal lidah kita, kemudian itbaq dan infitah ini fokusnya kepada kelengketan lidah kita. Jadi seperti itu. Semoga dapat dipahami dengan baik untuk yang bagian yang memiliki lawan ini. Kemudian yang tidak memiliki lawan yaitu sofir, yaitu suara yang kemarin kata ustadznya itu seperti burung ya, seperti burung. Kalau burung itu suaranya nyaring, nah seperti itu, tapi bukan berarti mengikuti suara burung, enggak, cuman dia berdesis. Jadi ketika kita sholat sir, sholat yang hanya dibaca seperti berbisik, yang paling terdengar ya suara ini, sod, sin, seperti itu, zai. Jadi ketika kita sholat yang suaranya nggak ada, itu yang terdengar aja Bismillahirrahmanirrahim, bis pasti huruf sinnya tuh kedengaran banget, bis. Atau ketika ruku subhan rabbil azim, subhan, yang terdengar tuh jadi kadang anak-anak tuh kalau ngikutin orang tuanya pasti kan kadang kalau kita sholat kan terus anak-anak lihat, jadi anak-anak praktekin juga karena mereka belum tahu bacanya, jadi cuma bis, 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 karena yang mereka dengar bis-bisnya aja. Jadi ketika mereka juga ikut-ikutan sholat, mereka bacanya bis, 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 kayak gitu, karena yang mereka dengar ya itu, jadi mereka praktekkan juga seperti itu. Jadi masuk dari sofir ya itu tadi desisnya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kemudian kita lanjut ke qalqalah. Qalqalah itu apa? Yaitu suara yang bergetar. Kalau katanya Ustadz tadi kan seperti tungku yang airnya sudah mau mendidih, kemudian kelihatan seperti ada getaran-getaran seperti itu. Nah itu, dan huruf qalqalah ini dia hanya ada di huruf sukun, yaitu dia sifatnya seperti huruf hidup, padahal dia sukun, tapi dia seperti huruf hidup, tapi bukan fathah, bukan kasroh, bukan domah, dan lain-lain. Dia sukun, tapi dia terpisah dari makhrajnya. Jadi ab, aje, ade, atoh, akoh. Jadi hanya sekedar mengalir gitu loh, enggak yang ditekan banget, enggak. Jadi dia hanya sekedar terlepas begitu dari makhrajnya, seperti itu. Jadi ab, seperti itu. Beda lagi kalau misalnya ada qalqalah kubra ya, yang dia, atau qalqalah kabir yang ketika bertemu dengan dia disukunkan karena waqaf. Jadi ketika berhenti dia sukun, tapi dia bertasydid dan dia huruf qalqalah. Jadi itu lebih ditekan lagi. Ab, seperti itu. Jadi haknya tasydid tetap dapat dan haknya qalqalah tetap dapat, seperti itu. Kemudian huruf lin yaitu lembut atau lunak. Saya biasanya ingatnya huruf lin ini dia lebih ke lunak, lembut. Jadi seperti huruf itu hurufnya itu waw dan ya. Jadi ketika kita
huruf fathah ketemu ya sukun. Jadi bacanya ai atau ketemu waw sukun. Au seperti itu dia jadi dilunakkan au bukan ao ya tapi au seperti itu. Kemudian inhiraf yaitu huruf lam dan ro. Seperti dia ini kayak yang huruf infitah tadi, atau itu huruf yang dia keluarnya tidak antara ada apa tetap ya antara yang mengalir dengan tidak mengalir gitu loh, sama kayak posisinya di bainiyah atau tawassut, itu dia hampir sama seperti itu. Jadi ketika kita ucapkan la atau al atau ar itu masih walaupun makhrajnya tertutup tapi masih ada udara yang keluar. Kita masih merasakan ar dia kalau ar itu dia keluarnya dari tengah bibir ya, udaranya. Kalau al itu keluarnya dari dua sisi bibir kita. Al jadi dia antara tertutup dengan mengalir seperti itu. Jadi inhiraf itu sifatnya seperti itu. Jadi ada udara yang mengarah, dia ada udara yang mengarah ke arah yang bukan makhrajnya. Jadi makhrajnya walaupun makhrajnya tertutup tapi tetap ada suara yang mengalir seperti itu. Jadi lam dan ro itu seperti itu inhiraf tadi itu. Kemudian takrir yaitu bergetar. Nah, huruf takrir ini cuma satu, ro. Jadi ketika kita mengucapkan huruf ro, lidah kita bergetar kan? Ro, ar seperti itu. Kemudian tafkhim ialah tebal, sama lam dan ro juga. La, ro. Kemudian tarkik tipis, lam dan ro juga. Jadi huruf lam dan ro ini memiliki dua sifat, kadang tebal, kadang tipis. Seperti huruf ro itu ketika dia kasroh itu dia jadi tipis kan. Tapi ketika dia fathah atau domah itu dia jadi tebal, ro ru. Tapi kalau ketika dia kasroh, ri biasa, lidah kita nggak terangkat gitu. Beda dengan ketika hurufnya itu fathah atau domah. Jadi dia memiliki dua sifat, tebal dan tipis seperti itu. Kemudian tafashi ialah menyebar, huruf shin. Jadi ketika kita mengucapkan huruf shin, sya itu udaranya banyak banget nih yang terkumpul, sya. Jadi menyebar ke seluruh mulut kita. Sya seperti itu. Kemudian istihalah itu memanjang, do seperti itu. Kemudian udah ya, udah 9 kayak ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, semoga dapat dipahami dengan baik ya. Kalau untuk yang tidak ada lawannya ini insya Allah lebih mudah karena hurufnya cuma sedikit-sedikit, ada yang 3, ada yang 5, kemudian ada yang hanya 2 apa gitu. Inhiraf, takrir, tafkhim, tarkik itu sama semua, lam dan ro ya. Keempat sifat ini dia hanya memiliki 2 huruf itu saja, lam dan ro. Kemudian tafashi itu cuma 1 huruf juga, itu yaitu shin, seperti itu. Jadi sofir itu hanya 3, sod, zai dan sin. Kemudian qalqalah itu 5, baju di toko.
itu biasanya yang paling sering kita dapat ya, baju di toko, biar lebih gampang. Jadi baju di toko. Bajim, dal, to, dan qaf, seperti itu. Kemudian lin itu huruf waw dan ya yang sukun ya. Kemudian inhiraf itu lam dan ro, takril ro, tafhim lam dan ro, takik lam dan ro. Jadi insya Allah yang tidak memiliki lawan ini lebih mudah diingat-ingat, seperti itu. Jadi kita tidak menghafal tapi mengingat dan memahami, seperti itu. Oh iya, ketinggalan itu kemarin juga dijelaskan oleh Ustadz, yaitu huruf gunnah ya. Gunnah yaitu dengung, yaitu huruf nun dan mim. Insya Allah kemarin juga Ustadz sudah jelaskan dengung itu seperti apa, yaitu ada huruf-huruf ikhfa juga ya. Ada dengungnya tebal, ada yang dengungnya lama, ada yang dengungnya hanya ada yang dengungnya itu dia seperti huruf sukun. An itu keluarnya cuma sebentar, beda dengan ketika huruf ikhfa itu dia memang pure hanya keluar dari rongga hidung kita saja, seperti itu. Semoga sampai di sini dapat dipahami dengan baik ya, ringkasan dari daurah kemarin, yaitu pembelajaran ke-7 kita tentang sifatul huruf ini. Ada yang berlawanan dan ada yang tidak berlawanan. Yang berlawanan yaitu hams dan jar, yaitu di situ kita fokus pada nafas. Yang satu ada nafas yang mengalir atau nafasnya lebih kencang, kemudian yang satunya itu tidak ada nafas yang mengalir, seperti itu. Kemudian syiddah, rokhawah, bainiyah, tawasud itu lebih ke suara kita. Jadi syiddah itu ada suara yang tertahan, kemudian rokhawah itu suara yang mengalir. Jadi yang satunya tertahan, yang satunya mengalir. Kemudian bainiyah dan tawasud itu di antara dua itu, jadi antara mengalir dengan tidak mengalir, seperti itu. Jadi suaranya ada yang terdengar tertahan dan tidak tertahan, seperti itu. Kemudian yang istilah ini kita fokusnya ke pangkal lidah kita. Pangkal lidahnya kita naik ke langit-langit. Kalau istilah naik, kemudian kalau istifal itu tidak naik, seperti itu. Jadi naik dan tidak naik, tertahan dan tidak tertahan. Kemudian ada nafas yang keluar dan ada nafas yang tidak keluar, seperti itu. Kemudian itbaq dan infitah. Itbaq ini kita fokus ke kelengketan lidah kita. Jadi lidahnya ada suara yang terkumpul di dalam rongga lidah yang seperti mangkok, yang so, do, to, zo, seperti itu. Kemudian yang infitah berarti tidak ada suara yang terkumpul di dalam lidah kita, seperti itu. Kemudian sofir, qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafhim, tarkik, tafashi, dan gunnah itu huruf-huruf yang sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Jadi dia itu saja yang perlu kita pahami. Oh, kalau baju di toko itu huruf-huruf qalqalah. Oh, huruf qalqalah itu huruf-huruf sukun yang keluarnya itu, yang bunyinya itu seperti bukan huruf sukun seperti pada biasanya gitu. Jadi ketika dia disukunkan, dia berubah dari makhrajnya, jadi terlepas dari makhrajnya. Misalnya huruf jadi seperti kayak huruf berharokat, padahal bukan huruf yang berharokat. Jadi seperti itu. Oh, kalau huruf safir itu dia suaranya kayak ada desisan, seperti itu. Kemudian kalau inhiraf itu ada angin yang mengalir dari dalam, jadi dia berada di pertengahan, walaupun makhrajnya tertutup tapi tetap ada angin yang mengalir keluar, seperti itu. Kemudian apa itu tafkhim? Tafkhim itu ternyata huruf yang tebal, tarkik huruf yang tipis. Ternyata huruf tebal dan tipis itu hanya ada dua, yaitu lam dan ro, seperti itu. Ya, dan gitu ya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair wa barakallahu fikunna.